Bismillah. Alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis selawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah, hal ini bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, serta diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita yang sering meremehkan hal-hal sederhana yang sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap keberkahan rezeki dan ketenangan hidup. Salah satu hal yang sering dianggap sepele, namun memiliki dampak yang sangat signifikan, adalah kebiasaan tidur. Menurut perspektif Islam, kebiasaan tidur yang baik tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh dan pikiran, tetapi juga dapat membuka pintu-pintu rezeki. Sebaliknya, kebiasaan tidur yang buruk dipercaya dapat menyebabkan rezeki menjadi seret, hidup terasa sempit, dan bahkan memperparah kondisi keuangan, seperti menumpuknya hutang. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 8 pantangan tidur yang perlu dihindari agar rezeki tidak seret dan hidup menjadi lebih berkah. Pantangan yang pertama adalah tidur setelah salat subuh. Tidur setelah subuh seringkali dianggap sebagai kebiasaan yang tidak baik, baik dari sudut pandang agama maupun dari sisi produktivitas harian. Waktu subuh adalah waktu yang sangat istimewa. Pada saat itu, udara masih bersih, pikiran masih jernih, dan energi baru seakan diberikan kepada setiap insan. Alam semesta pun seolah ikut bangkit menyambut datangnya hari yang baru. Inilah waktu terbaik untuk memulai aktivitas yang bermanfaat. Banyak orang yang setelah melaksanakan salat subuh merasa masih mengantuk, lalu memilih untuk tidur kembali, tanpa menyadari bahwa kebiasaan ini bisa membawa dampak negatif dalam jangka panjang. Ketika pagi hari dihabiskan untuk tidur, maka kesempatan emas untuk beraktivitas produktif pun terlewatkan. Secara alami, pada pagi hari, otak manusia berada dalam kondisi yang paling segar. Waktu ini sangat baik digunakan untuk berpikir, merencanakan pekerjaan, belajar, atau memperbanyak ibadah. Jika waktu berharga ini justru digunakan untuk tidur, maka kita kehilangan peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup. Kebiasaan tidur setelah subuh juga membuat tubuh menjadi lebih malas dan sulit untuk kembali bangun dengan semangat. Akibatnya, banyak pekerjaan yang tertunda dan harus dikejar pada siang atau sore hari. Orang-orang yang terbiasa bangun pagi dan langsung beraktivitas cenderung lebih produktif. Mereka mampu menyelesaikan banyak pekerjaan sebelum siang hari, sehingga memiliki waktu luang untuk hal-hal lain yang bermanfaat. Sebaliknya, orang yang kembali tidur setelah subuh sering bangun ketika matahari sudah tinggi. Hal ini membuat mereka kehilangan momentum pagi yang penuh energi. Akibatnya, tubuh terasa lemas, pikiran menjadi kurang fokus, dan semangat kerja menurun. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, maka produktivitas akan semakin berkurang dan secara tidak langsung dapat menghambat datangnya rezeki. Padahal, bangun pagi dan memanfaatkan waktu subuh dengan baik adalah salah satu kunci untuk membuka pintu-pintu rezeki yang luas. Pantangan yang kedua adalah tidur terlalu larut malam atau sering begadang. Kebiasaan begadang kerap dianggap sebagai hal yang wajar, terutama di era modern saat ini. Banyak orang begadang karena pekerjaan, hiburan, atau sekadar bermain ponsel, tanpa menyadari dampak buruknya. Tidur terlalu larut malam menyebabkan tubuh tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Akibatnya, ketika bangun di pagi hari, kondisi tubuh tidak bugar dan pikiran tidak segar. Aktivitas di siang hari pun tidak dapat dilakukan secara maksimal. Orang yang sering begadang biasanya bangun dalam keadaan lelah, malas, dan kurang bersemangat. Ketika seseorang tidur terlalu larut, banyak rutinitas penting di pagi hari yang terlewat, seperti sarapan yang sehat, merencanakan aktivitas harian, atau melakukan ibadah sunnah, seperti salat duha. Pekerjaan pun menjadi terasa lebih berat, pikiran menjadi tidak jernih, dan konsentrasi menurun. Waktu malam yang seharusnya digunakan untuk beristirahat seringkali justru dihabiskan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti menonton hiburan tanpa batas atau bermain media sosial terlalu lama. Kebiasaan ini perlahan-lahan menguras energi fisik dan mental. Begadang juga memicu peningkatan hormon stres dalam tubuh, yang membuat seseorang lebih mudah lelah, mudah emosi, dan sulit fokus.
Jika hal ini terus berlanjut, maka kualitas hidup akan menurun. Seseorang akan merasa selalu kehabisan waktu, tertekan oleh pekerjaan, dan sulit mencapai kestabilan hidup. Kondisi seperti ini tentu dapat menghambat rezeki, karena tubuh dan pikiran tidak berada dalam keadaan optimal untuk bekerja dan berkarya. Pantangan yang ketiga adalah tidur dalam keadaan marah atau menyimpan dendam. Tidur dengan hati yang dipenuhi amarah bukan hanya berdampak buruk bagi kesehatan mental, tetapi juga memengaruhi kualitas tidur dan kondisi spiritual. Ketika seseorang tidur dalam keadaan marah, pikiran tidak akan tenang, sehingga tidur menjadi tidak nyenyak. Tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Akibatnya, saat bangun di pagi hari, tubuh terasa lelah dan pikiran masih dipenuhi emosi negatif. Hal ini tentu memengaruhi semangat dan sikap kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kemarahan yang tidak diselesaikan sebelum tidur juga dapat merusak hubungan sosial. Konflik dengan pasangan, keluarga, atau rekan kerja bisa semakin memburuk. Padahal, hubungan yang baik dengan sesama manusia merupakan salah satu pintu utama datangnya keberkahan rezeki. Secara ilmiah, emosi negatif seperti marah memicu pelepasan hormon stres yang berlebihan dalam tubuh. Jika hormon ini terus meningkat, maka daya tahan tubuh menurun, konsentrasi terganggu, dan seseorang menjadi mudah cemas. Kondisi ini dapat mengganggu kinerja dan produktivitas, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Ketika pikiran tidak jernih, kita cenderung membuat keputusan yang keliru, yang bisa berdampak buruk pada karir, usaha, maupun hubungan sosial. Semua hal tersebut, pada akhirnya, dapat menyebabkan rezeki terhambat dan masalah keuangan semakin bertambah. Oleh karena itu, sangat penting untuk membersihkan hati sebelum tidur, dengan saling memaafkan, berzikir, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah, agar tidur menjadi tenang dan penuh keberkahan. Pantangan yang keempat adalah tidur berlebihan, terutama tidur siang yang terlalu lama. Tidur siang pada dasarnya diperbolehkan, dan bahkan bisa menjadi kebiasaan yang baik apabila dilakukan dengan waktu yang cukup dan tidak berlebihan. Tidur siang yang singkat dapat membantu tubuh mengembalikan energi dan menyegarkan pikiran. Namun, tidur siang yang terlalu lama justru dapat membawa dampak buruk bagi tubuh dan produktivitas. Tidur siang yang berlebihan sering membuat tubuh terasa semakin lemas dan sulit untuk bangun dengan perasaan segar. Banyak orang yang setelah tidur siang terlalu lama justru bangun dalam keadaan pusing, malas, dan tidak bersemangat. Hal ini terjadi karena tubuh masuk ke fase tidur yang terlalu dalam, sehingga ketika terbangun, tubuh belum siap untuk kembali beraktivitas. Dari sisi produktivitas, waktu siang merupakan waktu yang sangat berharga untuk bekerja, berkarya, dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab. Banyak peluang rezeki yang datang di siang hari, baik melalui pekerjaan, pertemuan dengan orang lain, maupun aktivitas usaha. Jika waktu siang dihabiskan hanya untuk tidur, maka kesempatan-kesempatan tersebut akan terlewat begitu saja. Selain itu, tidur siang yang terlalu lama juga dapat mengganggu pola tidur di malam hari. Tubuh yang sudah terlalu banyak beristirahat di siang hari akan sulit untuk tidur pada malam hari. Akibatnya, seseorang menjadi terbiasa begadang, tidur larut malam, dan bangun terlambat keesokan harinya. Pola tidur yang tidak teratur ini dapat menciptakan lingkaran kebiasaan buruk yang sulit dihentikan. Dalam jangka panjang, kebiasaan tidur berlebihan dapat menumbuhkan rasa malas dan kurangnya motivasi untuk mencapai tujuan hidup. Seseorang menjadi terbiasa menunda pekerjaan, kurang disiplin, dan kehilangan semangat untuk berkembang. Jika hal ini terus dibiarkan, maka potensi diri tidak dapat dimaksimalkan dan rezeki pun menjadi terhambat. Pantangan yang kelima adalah tidur dalam keadaan lapar. Tidur dengan perut kosong seringkali dianggap hal biasa, namun sebenarnya dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan fisik maupun kualitas tidur. Tubuh membutuhkan asupan energi yang cukup untuk menjalankan proses pemulihan selama tidur. Ketika seseorang tidur dalam keadaan lapar, tubuh akan terus mengirimkan sinyal ke otak bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Akibatnya, kualitas tidur menjadi tidak optimal. Tidur terasa gelisah, mudah terbangun di tengah malam, dan sulit masuk ke fase tidur nyenyak. Dalam beberapa kasus, tidur dalam keadaan lapar juga dapat memicu mimpi buruk atau perasaan tidak nyaman saat tidur. Ketika tubuh tidak mendapatkan istirahat yang berkualitas, maka keesokan harinya seseorang akan bangun dalam keadaan lelah, lesu, dan kurang bersemangat.
Secara logis, tidur yang buruk akibat rasa lapar akan berdampak langsung pada produktivitas. Seseorang menjadi sulit fokus, mudah lelah, dan tidak maksimal dalam bekerja atau beraktivitas. Pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik menjadi tertunda, atau hasilnya tidak optimal. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap rezeki, karena kinerja yang menurun dapat menghambat peluang dan keberhasilan. Tidur dalam keadaan lapar juga seringkali berkaitan dengan kurangnya pengaturan waktu makan dan manajemen diri. Seseorang mungkin terlalu sibuk, lalai, atau tidak memperhatikan kebutuhan tubuhnya sendiri. Kebiasaan hidup yang tidak teratur seperti ini dapat mencerminkan ketidakseimbangan dalam mengelola kehidupan secara keseluruhan, termasuk dalam hal keuangan. Orang yang tidak teratur dalam mengatur waktu dan kebutuhan dasar cenderung lebih sulit mengelola rezeki dan berisiko menghadapi masalah keuangan. Pantangan yang keenam adalah tidur di waktu maghrib. Tidur di waktu maghrib merupakan kebiasaan yang sejak dahulu sering dianggap tidak baik dalam ajaran Islam maupun dalam budaya masyarakat. Waktu maghrib adalah waktu peralihan antara siang dan malam, di mana suasana alam sedang mengalami perubahan. Pada waktu inilah, tubuh dan pikiran seharusnya mulai bersiap untuk istirahat malam secara perlahan, bukan justru tertidur lelap. Tidur di waktu maghrib sering membuat tubuh terasa tidak nyaman setelah bangun. Banyak orang yang mengeluhkan perasaan pusing, lemas, dan tubuh terasa kaku setelah tidur pada waktu ini. Hal tersebut terjadi karena waktu maghrib bukanlah waktu yang ideal untuk tidur panjang, sehingga tubuh tidak mendapatkan istirahat yang berkualitas. Selain itu, tidur di waktu maghrib juga dapat mengganggu pola tidur malam. Ketika seseorang tidur terlalu awal di waktu maghrib, tubuh bisa merasa sudah cukup beristirahat. Akibatnya, pada malam hari seseorang menjadi sulit tidur, sering terbangun, atau bahkan terjaga hingga larut malam. Pola tidur yang kacau ini akan berdampak pada kondisi tubuh keesokan harinya. Dari sisi spiritual, waktu maghrib merupakan waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa, berzikir, dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan sepanjang hari. Jika waktu ini justru digunakan untuk tidur, maka kita kehilangan kesempatan berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang mampu memanfaatkan waktu maghrib dengan baik cenderung memiliki ketenangan batin dan keseimbangan emosional yang lebih baik, yang pada akhirnya berdampak positif pada kehidupan dan rezekinya. Pantangan yang ketujuh adalah tidur dengan lampu menyala, atau dalam kondisi cahaya yang terlalu terang. Kebiasaan tidur dengan lampu menyala sering dianggap sepele, padahal memiliki dampak besar terhadap kualitas tidur dan kesehatan tubuh. Dalam ilmu kesehatan, tidur yang baik seharusnya dilakukan dalam kondisi gelap atau minim cahaya. Kegelapan membantu tubuh memproduksi hormon melatonin, yaitu hormon yang berperan penting dalam mengatur siklus tidur dan bangun. Ketika seseorang tidur dalam kondisi terang, tubuh akan kesulitan memproduksi hormon melatonin secara optimal. Akibatnya, kualitas tidur menurun, meskipun secara waktu seseorang merasa sudah tidur cukup lama. Tidur menjadi dangkal, tubuh sulit masuk ke fase tidur nyenyak, dan proses pemulihan fisik serta mental tidak berjalan dengan sempurna. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang tidur dengan lampu menyala, tetap merasa lelah saat bangun di pagi hari. Cahaya juga memberikan sinyal kepada otak, bahwa masih ada aktivitas yang berlangsung. Otak menjadi tetap waspada dan sulit benar-benar beristirahat. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat menyebabkan gangguan tidur kronis, menurunnya konsentrasi, dan meningkatnya risiko berbagai masalah kesehatan. Ketika tubuh tidak mendapatkan istirahat yang berkualitas, maka produktivitas pun ikut menurun. Dari sudut pandang kehidupan sehari-hari, tidur dengan kondisi yang kurang ideal mencerminkan kurangnya kedisiplinan dalam mengatur pola hidup sehat. Orang yang tidak memperhatikan kualitas tidurnya seringkali juga kurang memperhatikan keseimbangan hidup secara keseluruhan. Ketika tidur terganggu, fokus dan energi di siang hari berkurang, sehingga pekerjaan menjadi tidak maksimal dan peluang rezeki pun bisa terhambat. Dalam jangka panjang, tidur dengan lampu menyala dapat memicu berbagai masalah kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, gangguan metabolisme, diabetes, hingga gangguan kecemasan. Kondisi kesehatan yang menurun tentu akan berdampak langsung pada kemampuan seseorang dalam bekerja dan mencari nafkah. Orang yang sering sakit atau tidak bugar akan lebih sulit untuk mencapai kesuksesan dan kestabilan rezeki. Pantangan yang kedelapan adalah tidur dengan posisi yang salah. Posisi tidur seringkali dianggap tidak terlalu penting,
padahal sebenarnya sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur dan kesehatan tubuh. Salah satu posisi tidur yang sering dianggap kurang baik adalah tidur tengkurap, yaitu posisi tidur dengan wajah menghadap ke bawah dan perut tertekan. Tidur dalam posisi tengkurap dapat mengganggu pernapasan karena dada dan perut tertekan. Akibatnya, asupan oksigen ke dalam tubuh menjadi tidak maksimal. Tubuh yang kekurangan oksigen saat tidur akan membuat seseorang terbangun dalam kondisi lelah, pusing, atau merasa tidak segar. Selain itu, posisi ini juga dapat menyebabkan nyeri pada leher, punggung, dan bahu karena tulang belakang berada dalam posisi yang tidak alami. Posisi tidur yang salah juga dapat menimbulkan ketegangan otot dalam jangka panjang. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, seseorang bisa mengalami nyeri kronis, gangguan tulang belakang, atau masalah sendi. Kualitas tidur yang buruk akibat posisi tidur yang salah akan berdampak pada kesehatan secara keseluruhan, membuat tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan kurang bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dari sisi produktivitas, tidur dengan posisi yang tidak tepat membuat tubuh tidak dapat melakukan proses pemulihan secara optimal. Padahal, tidur adalah waktu bagi tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, memulihkan jaringan, dan mengembalikan energi yang terkuras selama beraktivitas. Jika proses ini terganggu, maka tubuh tidak mendapatkan manfaat maksimal dari tidur. Posisi tidur yang salah juga dapat mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kenyamanan dan kesehatan diri sendiri. Orang yang kurang peduli terhadap kesehatan cenderung lebih mudah sakit dan kurang produktif. Kondisi ini tentu dapat menghambat rezeki, karena kesehatan merupakan modal utama untuk bekerja, berusaha, dan meraih kehidupan yang lebih baik. Tidur merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga berpengaruh pada kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk dalam hal rezeki. Oleh karena itu, menjaga kebiasaan tidur yang baik dan menghindari pantangan-pantangan tidur yang telah dibahas menjadi langkah penting untuk meraih kehidupan yang lebih berkah dan seimbang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari pembahasan tadi dapat kita pahami bahwa kebiasaan tidur bukanlah perkara sepele. Tidur adalah bagian penting dari kehidupan yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan, produktivitas, dan keberkahan rezeki. 8 pantangan tidur yang telah kita bahas merupakan pengingat agar kita lebih bijak dalam mengatur waktu istirahat dan pola hidup sehari-hari. Ketika seseorang mampu menjaga kebiasaan tidurnya dengan baik, maka tubuh akan lebih sehat, pikiran menjadi lebih jernih, dan hati terasa lebih tenang. Kondisi inilah yang membuat kita mampu menjalani aktivitas harian dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Orang yang sehat dan berenergi akan lebih mudah bekerja dengan maksimal, mengambil keputusan yang tepat, serta memanfaatkan peluang yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, kebiasaan tidur yang buruk akan membawa dampak berantai dalam kehidupan. Tubuh menjadi mudah lelah, pikiran sulit fokus, emosi tidak stabil, dan semangat hidup menurun. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka bukan hanya kesehatan yang terganggu, tetapi juga urusan pekerjaan, usaha, dan keuangan. Rezeki terasa sempit, pekerjaan terasa berat, dan masalah hidup seolah datang bertubi-tubi. Islam mengajarkan kita untuk hidup seimbang, termasuk dalam hal menjaga waktu tidur dan bangun. Waktu malam digunakan untuk beristirahat, sementara waktu pagi hingga siang dimanfaatkan untuk berikhtiar dan mencari rezeki. Ketika keseimbangan ini dijaga, insya Allah hidup akan terasa lebih teratur, tenang, dan penuh keberkahan. Oleh karena itu, mari kita mulai memperbaiki kebiasaan tidur kita. Hindari tidur setelah subuh, kurangi begadang, selesaikan amarah sebelum tidur, atur waktu tidur siang dengan bijak, jangan tidur dalam keadaan lapar, manfaatkan waktu maghrib dengan kegiatan yang baik, biasakan tidur dalam kondisi gelap, dan perhatikan posisi tidur yang benar. Langkah-langkah sederhana ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Jangan meremehkan hal-hal kecil, karena seringkali keberkahan datang dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan niat yang baik. Ketika kita menjaga adab dan kebiasaan hidup sesuai tuntunan, maka Allah akan memudahkan jalan kita, melapangkan rezeki, dan memberikan ketenangan hati. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup, baik secara lahir maupun batin. Jika ada kebaikan di dalamnya, itu semata-mata datang dari Allah. Namun, jika terdapat kekurangan atau kesalahan,
Itu berasal dari keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Akhir kata, terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.